Baik, dimulai ya. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali walaupun sudah siang ya. Sudah makan anak-anak? Sudah, Ibu. Wah, alhamdulillah berarti nambah semangat nih. Udah siap belajar hari ini? Siap. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Di sini kalau nggak salah KM-nya itu Kak Iman ya? Iya, Ibu, betul. Oke Kak Iman, silahkan ikuti doa dulu ya. Baik teman-teman, sebelum memulai belajar, mari kita baca doa dulu dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, sekarang Ibu akan tanya siapa ini yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Wah, hadir semua karena Ibu belum hafal nih satu persatu, maka Ibu absen aja ya. Krisaliana, Ibu. Deviani, Ibu. Ainia, Ibu. Koina, Ibu. Sela, Siti Fatia. Wah, luar biasa ya semua. Baik anak-anak semua, kita hari ini akan membahas tentang materi lapisan bumi. Di sini disusun oleh Ibu sendiri ya. Di sini ada indikatornya, yaitu menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai dengan ancaman bencana di daerahnya. KG 4.10 yaitu mengkomunikasikan upaya pengurangan risiko dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya. Baik, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu pengetahuan terlebih dahulu. Yang pertama, melalui kegiatan penayangan PPT dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan bencana dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan penayangan PPT, peserta didik mampu menentukan karakteristik lapisan bumi dengan baik. Yang ketiga, melalui penayangan gambar, peserta didik mampu menganalisis penyebab dampak gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana di daerahnya dengan tepat. Baik, tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu sikap. Melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku atas sikap rasa ingin tahu dan aktif selama proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menunjukkan rasa tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin, jujur dan berpikir kritis selama proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Dan ini adalah keterampilannya, yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil penelusuran informasi terkait mengenai bencana alam dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana dalam bentuk poster atau peta jalur evakuasi dengan tepat dan menarik. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada gambar. Ada apa dengan kedua gambar ini? Bencana, Bu. Bencana. Apalagi? Kebakaran. Gempa bumi. Ini gunung meletus. Nah, oleh karena itu anak-anak, Ibu menyuruh kalian, meminta tolong kalian untuk mendeskripsikan atau menganalisis dari kedua gambar ini, dari permasalahan kedua gambar ini. Nanti akan kita jawab sesuai dengan RKPD-nya. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik, kita langsung lanjut ke materi ya, biar anak-anak bisa menjawab kedua gambar ini. Nah, di sini ada gambar apa nih? Bumi. Kita termasuk tinggal di bumi. Baik, bumi itu merupakan planet yang keberapa ya anak-anak? Pasti tahu anak-anak. Tiga. Nah, benar sekali. Bumi merupakan planet yang dapat dihuni makhluk hidup ya. Termasuk bumi itu planet yang ketiga. Di bumi tersedia komponen-komponen pendukung seperti air, udara, tanah, yang merupakan tempat tumbuhnya
Baik. Lapisan atmosfer terdiri dari berapa? Ada berapa tingkatan? 5. Apa aja? Ada eksofi. Yang paling bawah dulu dong, dari yang troposfer. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Baik, ditanyakan gak anak-anak? Sudah mengerti? Sudah paham? Baik. Maka dari itu sekarang ibu akan membagikan beban kerja peserta didik. Sebelum itu ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. 2 kelompok ya. Kelompoknya di sini ada kelompok 1, Sela sama Koi dan Airnya. Kelompok 2, Deti, Siti Padria, Om kembali. Dan juga ada Saliana. Baik ya di sini. Nah ini ya kelompok 1. Nah ini kelompok 2 ya. Baik nih. Menunjukkannya kalian karena kalau kalian tidak disarankan untuk membawa HP ya, ataupun tapi ada yang bawa nggak? Oh bawa ya boleh sebenarnya atau pelajaran itu boleh. Nah di sini ya, nih nanti dikerjakan di sini. Nah ini juga dikerjakan di sini ya. Nah ini ya perintahnya ya anak-anak, jadi cari informasi dulu. Karena kan tadi bawa HP silahkan dicari. Lalu membuat poster tentang pencegahan terhadap bencana, boleh gempa bumi ataupun gunung berapi ya. Nanti dipresentasikan. Boleh. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2, apakah sudah dikerjakan? Ayo segera dikerjakan. Ayo anak-anak dikerjakan. Depi, ayo berkumpul dengan kelompoknya. Posternya itu berisi tentang, nah, 1 dicari dulu judul masalahnya. Misal gempa bumi ataupun gunung meletus. Nah gempa bumi, lalu kita cari penyebabnya, dampaknya, dan masuk ke upayanya. Ingat ada 3 siklus bencana: sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Nah di upaya ini nih saat terjadi bencana, maka anak-anak harus pada saat terjadi bencananya kita harus kemana nih evakuasinya. Misal kita ada di sekolah, maka dari itu kita cari jalur evakuasinya, misalnya ke tangga ataupun ke lapangan gitu. Jadi ditentukan ya titik di mana kita semua kumpul di evakuasi tersebut. Oke anak-anak, bisa dimengerti? Baik, silakan dikerjakan kembali. Ini sudah habis ya. Jadi sekarang tinggal mempresentasikan. Yang presentasi adalah kelompok Siti dan yang mengomentari adalah kelompoknya Sela. Silakan kelompoknya di maju ke depan. Ayo tepuk tangan, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster yang kami buat, yaitu tentang tangga menghadapi gempa bumi. Gempa bumi adalah goncangan yang mengguncang suatu daerah mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkat tinggi yang membahayakan. Sedangkan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh rangkaian yang bergerak. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan rangkaian tersebut. Kemudian dampak atau akibat gempa bumi adalah bentuk kejiwaan atau trauma, timbulnya wabah penyakit, kerawanan ekonomi sosial, dan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, kalau di sini ada upaya usaha penanggulangan sebelum terjadinya gempa. Secara teliti jangan darurat masuk dalam keadaan darurat dimanapun kita berada. Ingat, gempa dapat terjadi suatu waktu. Saat terjadi gempa, jika berada di dalam ruangan, diamlah sejenak, jangan panik dan segera keluar dari bangunan. Intinya carilah tempat yang tidak akan kejatuhan tumbuhan. Dan setelah terjadi gempa, periksalah apakah kamu mendapatkan luka yang memerlukan perawatan segera. Lalu dengan informasi dari pemerintah melalui HP, radio, atau yang lainnya. Cukup presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Ada, silakan. Ya sebelumnya kami mengapresiasi untuk kelompok 1 ya. Beri apresiasi dulu. Udah bagus dan lengkap. Namun saran dari saya agar lebih lagi dari seterusnya. Terima kasih. Baik ya, silakan duduk dari. Terima kasih ya. Aplus. Baik.
gampang ya, tadi juga sudah dibahas. Waktunya hanya 5 menit ya. Ibu. Bisa kita ngobrol, ayo. Kita jadi Itu kontek. lihat jadi nyontek. Waktunya 2 menit lagi. Kita harus belajar cepat, nanti ada tes. Baik, sekarang selesai kumpulin ya. Ya, kita tadi belum selesai. Kamu dari mana saya, Bu? Baik. Bu, bikin dulu, Bu. Ya, baik. Nih, pembelajaran yang kali ini siapa yang mau nyimpulin? Silakan Ainia. Jadi kesimpulannya lapisan itu terdiri dari lapisan atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Terus di dalam lapisan itu ada teori efek bumi dan juga dari informasi dan informasi yang disebut dengan bencana alam. Kalau misalkan terjadi bencana alam itu harus terjadi yaitu sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana. Itu Ibu. Ya baik, beri tepuk tangan untuk Ainia. Ya, jadi materi yang tadi tentang lapisan bumi, bahwa lapisan bumi itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer. Dan terdapat lempeng kedua teori lempeng bumi, serta terdapat bencana seperti gunung api dan longsor, gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya. Sehingga ada 3 siklus bencana: sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Mungkin itu saja materi dari Ibu. Di minggu depan dipersiapkan lagi anak-anak. Jadi minggu depan kita sudah melakukan acting jalur evakuasi saat terjadi gempa bumi. Oke, persiapkan ya. Baik anak-anak, karena sudah selesai, silakan dipimpin kembali doanya oleh KM kita kelima. Baik, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam.